Selamat datang kembali teman-teman di Bincang-Bincang Basilea. Kali ini kita masuk di part yang kedua, membicarakan tentang arti dari Tuhan yang Maha Kuasa dan bagaimana sih seharusnya kita menghidupi bersama dengan keyakinan kita, iman kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah Tuhan yang Maha Kuasa di tengah segala pergumulan hidup, persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Nah, ya kita kembali lagi ya bersama dengan Christopher Santoso teman-teman, dan panggilannya Toto ya. Jadi kita akan diskusi-diskusi lagi bersama dengan Toto. Toto, ini ada banyak peristiwa terjadi dalam hidup ini yang membuat orang banyak kecewa kepada Tuhan ya. Nah, aku ngomongin dulu tentang satu pertanyaan yang disebut sebagai pertanyaan filosofis. Bagaimana sih menjawab pertanyaan ini kalau menurut Toto sendiri ya? Pertanyaannya begini, kalau Tuhan itu kan maha kuasa, kalau Tuhan itu maha kuasa, mungkin gak dia bisa menciptakan batu yang sangat besar sampai akhirnya dia tidak bisa mengangkat batu itu. Nah, kalau menurut Toto sendiri bagaimana menjawab pertanyaan itu tuh? Kalau menurutku itu pertanyaannya hampir mirip seperti kalau kamu meninju dirimu sendiri, apakah itu sakit, apakah kau artinya kuat atau lemah? Mirip seperti itu kok pertanyaannya. Oke, lalu? Kalau menurutku, Tuhan yang Maha Kuasa tentunya bisa menciptakan sesuatu yang eh, apa tuh namanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau misalnya Tuhan berkehendak untuk menciptakan satu gunung yang mungkin tidak bisa diangkat oleh Tuhan, uh, itu memungkinkan sekali kalau menurutku. Soalnya mungkin Tuhan tidak menginginkan untuk mengangkat gunung itu. Mungkin Tuhan hanya ingin misalnya menenggelamkan gunung itu. Hmm, 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 hmm. Seperti itu kalau menurutku kok. Soalnya apapun yang di, apapun yang dikatakan, Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu. Iya, Itu harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. betul. Aku setuju sih tuh. Jadi menurutku pertanyaan itu pertanyaan yang bodoh dan salah. Karena pertanyaan itu berasal dari pikiran kita manusia. Dan gak mungkin Allah itu bertindak sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak mungkin tidak bisa diselesaikannya. Tidak mungkin tidak dapat dilakukannya. Tidak mungkin tidak akan berjalan sesuai dengan tujuannya menciptakan apa yang dia ciptakan. Jadi itu pertanyaan, menurutku pertanyaan yang tidak mendasar, pertanyaan yang memang berasal dari pikiran manusia yang sebetulnya tidak bisa serta-merta langsung dikenakan kepada Allah. Oke, toh kita langsung aja masuk ke pergumulan yang seringkali dihadapi manusia ya. Gimana dong tuh dengan pengalaman orang-orang yang karena dia percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dia berdoa tuh. Berdoa tidak jemu-jemu, dia menantikan pertolongan Tuhan, tapi betul-betul saat dia berserah kepada Tuhan, ternyata misalnya dia mengalami eh, kesusahan ekonomi, dia berdoa minta pergumulan, tapi justru malah Tuhan turunkan, bikin dia bangkrut. Apakah Tuhan itu kadangkala tidak mampu tuh menjawab doa kita? Gimana kalau menurut Toto, gimana menjawab persoalan itu tuh? Kalau menurutku, ini ada hubungannya seperti apa yang kita telah bahas sebelumnya. Tuhan memiliki kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kembali saya ingatkan, seharusnya kita manusia takut akan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan itu memiliki, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Kalian percaya atau tidak, Tuhan bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Hmm, Namun, ketika kita berdoa dan misalnya Tuhan tidak mengabulkan doa kita, mungkin bisa jadi itu karena di antara tiga jawaban dari doa itu pertama iya, tidak, atau lain kali. Atau bisa jadi uh, segala sesuatu yang jawaban Tuhan ini harus segala jawaban Tuhan dari antara tiga tadi ini memiliki dasar yang sama yaitu kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi misalnya kita berdoa untuk meminta sesuatu namun ternyata sesuatu tidak berjalan dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tentu tidak mengabulkan permintaan kita itu. Seharusnya kita yang meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk terjadi pada hidup kita. Nah, selain itu, uh, uh, kehendak Tuhan.
Ah, tadi sampai mencari kehendak Tuhan. Oh, ya. Selain itu, Tuhan pasti memiliki rencana yang di luar pengertian manusia. Mungkin kita berpikir bahwa misal hari ini kita mendapatkan, misalnya kalau misalnya kita ujian ya, kita mau ujian matematika nih, terus kita sudah berdoa, belajar kita supaya bisa dapat nilai yang baik gitu. Tapi ternyata saat ujian kita tetap nggak bisa dan Tuhan tidak membukakan jalan untuk kita dan ternyata kita remedi. Terus mungkin kita bersungut, Tuhan kenapa sih Tuhan enggak apa tuh namanya bantu aku supaya bisa belajar, kenapa enggak bikin aku pintar dikit atau naikin IQ ku sekali gitu aja aku. Kayak Tuhan naikin IQ ku satu aja gak apa gitu kan, bukan. Tapi Tuhan mungkin berkehendak lain. Jadi kayak mungkin kamu hari ini enggak lulus, tapi besok kamu ikut remedi. Tapi ternyata saat kamu ikut remedi itu, gurunya bilang boleh ambil nilai terbaik dan ternyata kamu dapat nilai 100 karena kamu sudah berhasil memahami apa itu namanya yang sebelumnya kamu belum berhasil pahami. Atau mungkin kamu bisa dalam apa itu namanya remedi itu bisa lebih dekat bersama dengan guru misalnya. Kamu kan jadi lebih sering ketemu sama gurunya, jadi mungkin kamu bisa lebih kenal gurunya atau bagaimana bisa mengenal orang sesama, bisa ikut mengasihi. Jadi kalau misalnya kamu ikut remedi, kamu belajar bersama teman, dan kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengasihi temanmu. Dan mungkin segala sesuatu yang terjadi itu mungkin tidak kita inginkan, tapi bisa jadi itu adalah yang Tuhan inginkan. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan. Oke toh, kita cukup mengerti ya. Intinya dalam kehidupan ini, kemahakuasaan Tuhan itu tidak berubah. Kitalah yang harus menyesuaikan diri kita dengan pribadi yang maha kuasa itu. Jawaban doa dari Tuhan itu pasti Tuhan izinkan terjadi karena itu berdasarkan dari kehendak Tuhan yang berdaulat. Rancangan Tuhan yang kekal dan mulia bagi hidup kita manusia ini. Oke teman-teman, jadi kiranya aku paham mungkin pada saat kita sungguh-sungguh sudah berdoa kepada Tuhan, rasanya mungkin bisa sedih, bisa sakit, tapi gunakanlah kesedihan itu untuk kita menyembah Tuhan. Demikian juga biarlah hidup sehari-hari kita, karena kita tahu Tuhan Maha Kuasa, hidup kita ada di bawah kendalinya, hidup kita ada di bawah kedaulatannya. Kita harus punya sikap yang benar dalam hidup ini. Aku rasa sikap yang benar itu adalah terus senantiasa hormat kepada Tuhan. Terus berdoa, berupaya untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Segala yang baik, segala yang benar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka Tuhan pasti akan memberkati karena kita sesungguhnya sedang hidup di jalan yang benar. Dalam jalan Tuhan yang mengatur hidup ini yang maha kuasa. Oke Toto, sampai di sini dulu ya sharing-sharing kita, pembicaraan kita. Thank you banget dari part 1 dan sekarang sudah part 2, ada beberapa contoh pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup, bagaimana kita tetap paham, memahami sifat dari pribadi Allah yang maha kuasa. Itu membuat hidup kita mau terus taat kepada Tuhan, setia, tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan, dan malah justru berusaha untuk mencari kehendak Tuhan untuk kita lakukan, jalani dalam kehidupan ini ya. Oke Toto, terima kasih banyak. Thank you banget. Thank you so much Toto. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Thank you Toto. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Jangan lupa subscribe Basilea Fellowship dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. God bless you.